warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Tia Lutfi Anggreni dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu tingkat 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami isolasi sosial. Konsep asuhan keperawatan isolasi sosial yang pertama pengkajian. Pengkajian adalah dasar utama dari proses keperawatan. Tahap pengkajian terdiri dari pengumpulan data dan perumusan kebutuhan atau masalah klien. Data yang dikumpulkan melalui data biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Adapun isi dari pengkajian tersebut adalah yang pertama identitas klien, yang kedua alasan masuk, yang ketiga faktor predisposisi, yang keempat faktor presipitasi. Stresor presipitasi dapat dikelompokkan dalam kategori yang pertama, stresor sosial budaya dan stres psikologis, yang kedua, stresor psikologis. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan yaitu memeriksa tanda-tanda vital, tinggi badan, dan tanyakan apakah ada keluhan fisik yang dirasakan oleh klien. Baiklah, selanjutnya kita bisa mengkaji psikososial klien, itu ada konsep diri. Konsep diri ada 5, yang pertama itu ada gambaran diri, yang kedua ada identitas diri, yang ketiga fungsi peran, yang keempat ideal diri, dan yang kelima itu ada harga diri. Selanjutnya kita mengkaji spiritual klien dengan menilai dan keyakinan klien pada agamanya, kegiatan ibadah atau menjalankan keyakinan, kepuasan dalam menjalankan keyakinan. Selanjutnya kita bisa mengkaji status mental klien dengan cara berpenampilan, dengan cara berbicara, aktivitas motorik, dan persepsi sensori. Coping penyelesaian masalah yang sering digunakan pada pasien yang mengalami isolasi sosial adalah proyeksi, splitting atau memisah, dan yang ketiga itu ada isolasi. Diagnosa keperawatan prioritas yang pertama itu adalah isolasi sosial. Selanjutnya, strategi perencanaan pada klien dengan isolasi sosial terdiri dari klien dan keluarga. Untuk strategi perencanaan pada pasien, yang pertama identifikasi penyebab, yang kedua keuntungan dan kerugian berinteraksi dengan orang lain, yang ketiga latihan berkenalan, yang keempat masukkan jadwal kegiatan pasien. Dan untuk strategi perencanaan pada pasien, yang pertama mengevaluasi jadwal kegiatan harian pada SP1, yang kedua melatih hubungan sosial secara bertahap, yang ketiga memasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. Untuk strategi perencanaan pada pasien, yang pertama mengevaluasi kegiatan yang lalu yaitu pada SP1 dan SP2, yang kedua yaitu latih ADL dan cara berbicara, yang ketiga masukkan dalam kegiatan jadwal klien. Untuk strategi perencanaan pada keluarga, yang pertama mendiskusikan masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat klien, yang kedua menjelaskan pengertian, tanda dan gejala isolasi sosial serta proses terjadinya. Yang ketiga, menjelaskan cara merawat klien dengan isolasi sosial. Yang keempat, bermain dalam merawat pasien isolasi sosial atau simulasi. Yang kelima, menyusun RTL keluarga atau jadwal keluarga untuk merawat klien. Untuk strategi perencanaan pada keluarga, yang pertama kita harus mengevaluasi kemampuan keluarga, yang kedua melatih keluarga merawat langsung klien dengan isolasi sosial, yang ketiga menyusun RTL keluarga atau jadwal keluarga untuk merawat klien. Dan untuk strategi perencanaan pada pasien, yang pertama kita harus mengevaluasi kemampuan keluarga pada strategi perencanaan 1 dan 2, yang kedua evaluasi kemampuan klien, yang ketiga rencana tindak lanjut keluarga dengan follow up dan rujukan. Selanjutnya itu ada implementasi. Sebelum tindakan keperawatan, implementasi perawat perlu memvalidasi apakah rencana tindakan yang ditetapkan masih sesuai dengan kondisi pasien saat ini. Perawat juga perlu mengevaluasi diri sendiri apakah mempunyai kemampuan interpersonal, intelektual, dan teknikal sesuai dengan tindakan yang akan dilaksanakan.
Setelah tidak ada hambatan lagi, maka tindakan keperawatan bisa diimplementasikan dengan baik dan benar. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan proses yang berkelanjutan untuk menilai efek dari tindakan keperawatan pada pasien. Evaluasi ada dua macam. Yang pertama yaitu evaluasi proses atau evaluasi formatif yang dilakukan setiap selesai melaksanakan tindakan kepada klien. Yang kedua, evaluasi hasil atau sumatif yang dilakukan dengan membandingkan respon pasien pada tujuan khusus dan umum yang telah ditetapkan. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.